Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta ka'funita 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah dalam menapaki jalan agama, jalan dakwah dan jalan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Selasa pagi dan kita masih melanjutkan seri kajian tentang fikih sunnatullah, fiqh sunan ar-rabbaniyah atau fiqh sunan al-ilahiyah. Kita sampai pada sesi yang pertemuan yang ke-11 pada pagi hari ini dan kita secara khusus akan membahas salah satu di antara minas sunan ar-rabbaniyah atau minas sunan al-ilahiyah yang biasa disebutkan oleh para ulama pengkaji tentang fikih sunnatullah, yaitu tentang sunnatut tadafu'. Sunnatullah tadafu'. Tadafu' dari asal kata ad-dafa'. Jadi bentuk tafa'ul dari akar kata ad-dafa' yang secara makna, jadi maknanya secara umum itu adalah menolak, mendorong. Jadi antara menolak dan mendorong. Kalau menjadi dafa' yudafi'u, difa'an membela, mempertahankan. Dan dalam mempertahankan atau membela sesuatu pasti ada unsur atau makna dafa'nya. Jadi ada yang didorong. Jadi artinya ada sesuatu jadi apa yang kita bela misalnya itu atau yang kita difa' yang kita bela itu berarti kita bela dari sesuatu yang mengancam. Dari sesuatu yang bahaya. Maka bahaya itu harus kita tolak, kita dorong, kita jauhkan gitu. Nah, dari akar kata ad-dafa', dafa'a yadfa'u daf'an ad-daf'u dengan arti menolak dan mendorong tadi itu, kemudian ke bentuk tafa'ul, sigat tafa'ul, tafa'al ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi bentuk tafa'ul menjadi tadafu', ya tadafu'an. At-tadafu' itu berarti ada aktivitas bermakna mufa'alah, bermakna saling. Jadi berarti ada di sini ada dua pihak. Jadi ada dua pihak atau lebih di mana
terjadi antara kedua belah pihak atau berbagai pihak itu aktivitas aksi tadafu'. Jadi ba'duhuma yadfa'ul akhar. Jadi atau ba'duha yadfa'ul al-akharin. Di mana salah satu pihak itu mendorong dan menolak yang lainnya. Mendorong dan menolak yang lainnya. Sehingga di sini ada aksi saling. Kalau dari tadafu itu saling dorong, saling tolak. Baik. Nah, ini kita bahas dalam konteks at-tadafu sebagai salah satu sunnah ilahiyah. Sunnah rabbaniyah. Sebagai sebuah hukum Allah, ketetapan Allah yang Allah berlakukan dan pasti berjalan di muka bumi ini. Di muka bumi ini, fokus kita dalam konteks kehidupan manusia. Fokus kita dalam konteks kehidupan manusia. Artinya bahwa kehidupan manusia ini itu diciptakan Allah Ta'ala, diadakan Allah Ta'ala, dan kemudian diizinkan Allah Ta'ala berjalan, itu mengikuti sejumlah hukum, sejumlah undang-undang. Jadi sejumlah kaidah. Ibaratnya rel. Udah, pasti berlaku atau pasti berjalan kehidupan ini sesuai dengan sunnah-sunnah itu, hukum-hukum itu. Jadi gitu. Orang umum mengatakannya ini hukum alam. Orang beriman sepertinya tidak mempermasalahkan istilah hukum alam itu. Jadi karena di dalam bahasa Arab juga biasa disebut dengan sunnah, selain jadi hukum alam disebut itu sunnatullah, sunnah ilahiyah, sunnah rabbaniyah, ya artinya hukum ketentuan Allah yang berlaku di alam raya ini. Itu biasa juga disebut dengan as-sunnah al-kauniyah. Jadi hukum alam, jadi gitu. Nah, cuman kalau orang beriman yang mengatakannya hukum alam yang dibuat oleh Allah, hukum alam dari Allah. Yang lebih pas ya hukum Allah yang diberlakukan di alam raya ini, termasuk di alam kehidupan manusia. Salah satu bentuk sunnatullah, hukum Allah yang Allah berlakukan di dalam di alam ini, di dalam kehidupan manusia ini, itu yang tadi kita sebut namanya sunnatut tadafu. Jadi bahwa manusia dalam kehidupannya dan berinteraksi antar sesama itu salah satu yang tidak mungkin tidak terjadi adalah adanya aktivitas saling dorong. Ini mungkin bisa kita katakan merupakan lawan dari sunnatullah yang lainnya. Apa itu? Yaitu at-ta'awun. Jadi at-ta'awun, at-tadhamun. Jadi hubungan antar sesama yang bentuknya itu saling bekerja sama. Saling bekerja sama, saling menolong. Jadi ayu'inal jadi ayat ta'awan misalnya apa itu al-ithnan. Jadi dua pihak saling kerja sama berarti itu ayu'ina ahaduhumul akhar. Jadi ayat ta'awan ba'duhum ma'a ba'd. Jadi satu sama lain saling menolong, saling mendukung, saling membantu. Jadi gitu. Istilah lain juga wala ya. Jadi orang-orang beriman itu ikatan di antara
di antara mereka itu seharusnya adalah ikatan ta'awun dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Terus kemudian wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman satu sama lain itu saling berwala. Saling berwala itu saling berpihak, saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong satu sama lain. Jadi gitu. Itu wala. Nah, at-tadafu' itu. Nah, itu at-ta'awun itu di samping dia merupakan syariah diniyah, di samping dia merupakan sebuah kewajiban syar'i, dia juga merupakan sunnah kauniyah, merupakan hukum alam atau hukum sunnatullah. Jadi hukum sunnatullah. Nah, sunnatul tadafu' itu mungkin kita bisa merupakan lawan dari itu. Kalau yang tadi dua pihak saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Kalau at-tadafu' itu dua pihak itu saling menolak. Jadi saling menolak, saling mendorong, menjauhkan dari dia dan seterusnya itu. Jadi ada bahwa sehingga keuntungan manfaat yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadinya saling dorong itu menjadi milik pihak salah satu pihak yang mendorong itu saja. Nah, tinggal nanti siapa yang menang, siapa yang kalah dalam proses aktivitas saling dorong itu. Baik. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini merupakan salah satu di antara minas sunan ar-rabbaniyah atau minas sunan al-ilahiyah atau minas sunan al-kauniyah, di antara sunatullah atau hukum kehidupan, hukum alam yang berlaku dari Allah Ta'ala dalam kehidupan ini sangat penting dan urgen sekali dipahami oleh kaum muslimin secara umum dan lebih-lebih oleh para para pegiat dakwah, para pejuang kebenaran, dan wabil khusus tentu adalah para ulama. Jadi karena kelemahan dalam memahami fikih sunnatut tadafu' ini itu juga tentu menimbulkan berbagai kelemahan atau banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Baik dalam kehidupan secara pribadi, sosial, maupun utamanya dalam perjuangan membela kebenaran dan memenangkan kebenaran dari Allah Ta'ala dalam aktivitas dakwah. Nanti kita akan singgung secara umum, sehingga sangat urgen. Jadi sangat urgen sekali kaum muslimin, wabil khusus para aktivis dakwah itu memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, baik dan proporsional terhadap fikih sunnatul tadafu' ini, dan dari pemahaman yang baik dan benar itu kemudian bisa mengambil sikap nanti apa yang harus dilakukan, insya Allah akan kita sebutkan. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan, sebagian kalangan yang menyatakan bahwa itu sunnatul tadafu' ini posisinya dan perannya itu di antara berbagai sunnatullah itu disebut di posisi poros. Jadi di posisi poros. Ini posisi yang sangat vital. Artinya banyak sekali sunnatullah itu yang terkait erat dengan sunnatul tadafu' ini, berhubungan, beririsan. Baik dia merupakan muqaddimah atau merupakan konsekuensi. Jadi begitu insya Allah. Baik.
Nah, dalam konteks Islam, ini sunnatul tadafu ini seperti yang tadi saya sebutkan, disebutkan dan ditegaskan merupakan salah satu sunnatullah yang bahkan bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Banyak sekali ulama, para pemikir dan pemikir Muslim yang memberikan perhatian menulis tentang tema ini, termasuk ada saya temukan itu salah satu tesis magister itu di Universitas Ummul Qura di Mekah, itu mengambil tema ini secara khusus dengan judul Sunnatul Tadafu' fi Dhaw'il Qur'anil Karim. Jadi Sunnatul Tadafu' di dalam atau menurut Al-Qur'anil Karim. Jadi dikaji di situ. Nah, dari Al-Qur'an, ya para ulama dan para penulis tentang Sunnatul Tadafu' dalam konteks Islam berangkat dari petunjuk Al-Qur'an itu mengacu kepada dua ayat firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hajj. Kita berangkat dari sini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Ini dalam cerita tentang pertarungan dan pertempuran antara Jalut dan pasukannya melawan Talut dan pasukannya. Talut dan pasukannya mewakili pejuang dan pembela kebenaran. Jadi sementara Jalut dan pasukannya itu merepresentasikan kekuatan kebatilan. Nah, kita bisa baca kisahnya di sana. Di situ ada Nabi Daud. Tentu sebelum beliau menjadi nabi, masih dalam kisahnya itu waktu itu beliau masih muda. Tapi justru beliaulah yang dengan izin Allah Ta'ala berhasil untuk membunuh Jalut. Jadi pemimpin dan panglima pasukan kebatilan. Jadi, nah di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahazamuhum biidznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Maka mereka pasukan Talut pun mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah Ta'ala, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada Daud kerajaan, hikmah, dan mengajarkan, memberinya kepadanya ilmu dari apa-apa yang Allah kehendaki. Itu paruh pertama dari ayat ini. Nah, selanjutnya ini terkait dengan tema kita. Allah Ta'ala berfirman dalam konteks kisah pertarungan antara Talut dan Jalut dengan kekuatan masing-masing. Di situ ada Nabi Dawud alaihissalam. Itu Allah Ta'ala kemudian melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Jadi, dan kalau seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ini sudah makna tafsir. Jadi, atau mungkin juga kita bisa terjemahkan kalau seandainya Allah tidak, jadi menolak, jadi keganasan sebagian manusia melalui atau dengan jadi sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah Ta'ala mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam.
Ya Allah menginginkan untuk memberikan karunia-Nya kepada alam ini, termasuk pada bumi ini. Jadi, dan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan itu adalah diberlakukannya sunnatul tadafu. Yang tujuannya, goalnya adalah untuk menghindarkan kehidupan manusia, kehidupan di dunia ini, kehidupan di muka bumi ini dari kerusakan, dari ancaman kerusakan. Maka Allah Ta'ala memberlakukan hukum sunnatul tadafu ini. Karena kalau itu tidak diadakan Allah Ta'ala, jadi tidak terjadi sunnatul tadafu, itu maka dikatakan akibatnya bumi bisa rusak, bumi bisa hancur. Jadi, lalu kemudian itu yang pertama. Kemudian ayat kedua itu dari surah Al-Hajj ayat 40. Tapi coba kita baca untuk kita tahu konteksnya secara umum sama. Jadi firman Allah tentang penetapan sunnatul tadafu ini itu juga disebutkan dalam konteks cerita tentang pertarungan dan peperangan antara hak dan batil. Jadi dalam perjuangan jihad. Di sini di surah Al-Hajj ini, kalau di sana tentang kisah pertempuran, pertarungan antara Thalut dan Jalut beserta pasukan masing-masing. Kalau di sini itu antara juga dalam konteks pertarungan serta pertempuran antara kaum muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir melawan kaum musyrikin Quraisy. Jadi ayat ini terkait dengan dimulainya penetapan syariat jihad qitali. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sejak awal perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum di Mekah selama 13 tahun, itu bagaimana mereka mengalami berbagai bentuk intimidasi, berbagai bentuk perlawanan, berbagai bentuk penekanan, berbagai bentuk permusuhan, berbagai bentuk penyiksaan, yang sampai membuat sebagian sahabat mungkin ada yang sampai merasa hampir tidak sabar dan berkali-kali meminta kepada Nabi untuk diizinkan melawan. Tapi Nabi selalu berkata, lam yu'dzan bihi ba'd. Jadi kita belum izinkan untuk melawan. Sampai 13 tahun, sampai akhirnya ujungnya karena belum dibolehkan melawan itu, bahkan akhirnya kemudian Nabi dan para sahabat itu terusir dari negeri, dari kampung halaman, dari rumah-rumah mereka. Jadi gitu, terusir dan kemudian hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua yang mereka miliki, dikuasai oleh orang musyrik. Sampai titik itu belum diizinkan. Dan setelah kemudian 2 tahun Nabi SAW dan para sahabat Muhajirin sudah menetap dan tinggal dan menetap di Madinah, baru kemudian turun izin untuk melakukan perlawanan, izin untuk jihad yang merupakan al-jihad ad-difa'i. Jadi ini jihad mempertahankan diri, jihad membalas. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, di surah Al-Hajj ayat 39, alladzina udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Maksudnya kaum muslimin yang diperangi itu, mengapa mereka diperangi oleh orang-orang musyrik? Apakah karena mereka zalim atau karena mereka jahat atau karena mereka apa? Dikatakan bi annahum zulimu,
Itu karena mereka dizalimi, jadi diperangi secara zalim. Jadi wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan semuanya Allah Ta'ala itu maha mampu untuk menolong mereka. Jadi maha mampu untuk menolong mereka. Tapi pertolongan Allah ini tidak datang serta-merta. Jadi kita tanya, loh, mengapa Allah tidak menolong sejak awal? Itu bukan seperti itu yang Allah kehendaki. Jadi Allah memang menjanjikan untuk menolong orang-orang beriman, orang-orang baik. Tapi pertolongan Allah ini turunnya juga mengikuti hukum sunatullah. Ada undang-undangnya. Dan juga ada timingnya. Ini yang sering kita pahami. Allah menolong. Mengapa Allah tidak menolong? Allah menolong. Allah berjanji, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa pertolongan Allah itu turunnya itu juga mengikuti kaidah sunatullah. Jadi ada waktunya, ada timingnya, terus ada syarat-syaratnya, ada jalannya. Jadi ini Allah memberikan pertolongannya itu lewat mana? Lewat siapa? Jadi itu ada seperti itu. Jadi bahkan dalam konteks ini mungkin kita ingat bagaimana pada saat di Mekah dan banyak sahabat, khususnya sahabat mustad'afin, ya, sahabat-sahabat yang dari kalangan bawah, orang-orang lemah, itu betapa ditindas dengan sangat keras oleh orang-orang kafir dan musyrik. Itu dahsyat sekali, sampai ada yang terbunuh di antara mereka. Itu ibaratnya sudah tidak tahan. Itu salah seorang sahabat ketika sedang bersama Nabi Muhammad SAW, itu di Ka'bah atau di bawah Ka'bah, yaitu sahabat Al-Khabbab bin Arad, itu meminta kepada Nabi SAW untuk beliau berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, sambil memelas gitu. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, dengan kondisi seperti yang kita alami sekarang ini, bukankah sudah saatnya engkau minta tolong kepada Allah Ta'ala? Bukankah sudah saatnya engkau mohon berdoa kepada Allah untuk kemenangan kita, untuk keselamatan kita? Artinya minta di sini bukan mari kita lawan, tapi yang diminta adalah Nabi SAW berdoa, meminta pertolongan, meminta kemenangan. Mungkin kita, kalau kita berpikir, apa sih susahnya? Tapi apakah Nabi kemudian memenuhi itu? Jadi, kalau para sahabat lain nuntut agar supaya diizinkan berperang, setidaknya membalas, membela diri, itu Nabi mengatakan lam yu'dzan bihi ba'd. Jadi kita belum diizinkan. Jadi kita tidak boleh ngasal. Dizalimi, belum diizinkan, belum waktunya. Itu untuk perang. Tapi untuk doa. Ternyata bukan hanya syariat perang saja, butuh tahapan, butuh waktu. Jadi butuh tahapan-tahapan yang harus dilewati dulu, dan butuh waktu timing yang tepat. Sebelum tepat waktunya belum turun itu. Termasuk juga untuk berdoa, memohon pertolongan, memohon kemenangan itu ternyata ketika sahabat Khabbab bin Arad memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, dan doa Nabi ketika dipanjatkan mustajab. Tapi mengapa Nabi kok belum meminta atau belum memenuhi, tidak langsung memenuhi permintaan sahabat Al-Khabbab bin Arad, menengadahkan tangan ke langit dan kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah mansurna, Allah ma'ayyidna. Jadi Allah ma'anzil alaina nasran azizan mubinan mu'azzar. Jadi mengapa? Apa yang beliau, bagaimana jawaban beliau? Jawaban beliau itu justru beliau bercerita. Beliau bercerita bahwa umat sebelum kalian, di antara para pembela agama Allah dan pembela kebenaran, itu di antara mereka ada
yang ujian yang diterimanya itu sampai dahsyatnya itu sampai seperti ini. Digambarkan salah seorang di antara mereka itu ditangkap, dihadirkan tentu oleh penguasa, oleh orang yang kuat, musuhnya yang kuat. Kemudian dibuat galian di tanah. Orang ini itu dimasukkan dalam galian itu. Jadi ditutup tanah itu, yang tersisa tinggal mungkin sampai dada dan kepalanya. Lalu kemudian na'udzubillah diambil gergaji dari besi. Gergaji, kemudian kepala orang beriman pembela agama Allah ini kemudian digergaji dan dibelah dua. Terus kemudian dia tubuhnya itu disisir dengan sisir dari besi. Sehingga tembus ke daging dan tulangnya. Sedahsyat dan sekeji itu kezaliman yang diterima. Itu dia tetap sabar, tetap tawakal, dan itu semuanya tidak memalingkan dia, tidak menggeser dari keistiqomahnya di dalam agama Allah Ta'ala. Terus Nabi SAW memberikan penegasan, demi Allah, akan tiba saatnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Tapi itu belum sekarang. Ada waktunya nanti. Kewajiban kalian bersabar dan terus bekerja. Nabi kemudian menutup dengan sabda beliau, walakinnakum tasta'jilun. Kemenangan pasti datang. Jadi agama Allah pasti unggul. Tapi sabar. Jadi jangan terburu-buru. Jadi gitu. Termasuk dalam doa meminta kemenangan. Jadi Nabi mengatakan walakinnakum tasta'jilun, namun kalian itu isti'jal, terburu-buru, gak sabar. Jadi gitu. Itu di kata-kata dan sabda itu diarahkan kepada sahabat Khabbab bin Arad. Apa bentuk isti'jalnya Khabbab bin Arad? Bentuk tidak sabaran dan terburu-burunya Khabbab bin Arad, yaitu meminta agar supaya Nabi berdoa kepada Allah memohon kemenangan. Jadi meminta sesuatu yang belum saatnya, secara sunatullah belum waktunya, itu bentuk isti'jal, terburu-buru. Apalagi banyak sekali sikap-sikap, tindakan-tindakan, aksi-aksi yang tidak jarang dilakukan oleh berbagai kalangan, berbagai kelompok. Niatnya baik, membela agama Allah Ta'ala, tapi itu di antara bentuk-bentuk isti'jal. Jadi kalau ini dalam meminta doa, berdoa saja ternyata ada isti'jal dalam konteks perjuangan. Oke, nah kita tidak bahas ini konteks itu. Nah, jadi di sini di dalam di ayat ini kemudian lanjutannya tadi kita komentar tentang wa innallaha ala nasril qadir, dan Allah itu maha kuasa jadi untuk menolong dan memenangkan mereka. Tapi tadi kita katakan bahwa tapi kita perlu memahami. Kita sudah bahas fikun nasr. Jadi fikih kemenangan, ada waktunya, ada timingnya. Jadi gitu. Tadi kita komentar untuk itu. Nah, lanjutan dari ayat ini di ayat 40-nya, siapa yang diizinkan untuk berperang karena mereka dizalimi itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Mereka adalah orang-orang yang diusir, dikeluarkan dari negeri mereka, dari kampung-kampung mereka, dari rumah-rumah mereka secara tidak benar. Jadi hanya karena mereka berucap Tuhan kami adalah Allah. Jadi mereka diperangi, dizalimi, diusir itu hanya karena mereka beriman kepada Allah. Nah, makanya kemudian akhirnya setelah nunggu sekian lama, jadi gitu, akhirnya Allah Ta'ala memberikan izin untuk mereka mulai berjihad perang dalam konteks pembelaan, untuk menolak keganasan dan kezaliman serta kejahatan orang-orang
kafir. Nah, di sini dalam konteks ini kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Mereka adalah orang-orang yang diusir dan seterusnya, dan dikatakan bahwa sekiranya Allah itu tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, biara-biara khusus, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Sunnatullah ini lagi-lagi difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks pertarungan antara hak dan batil. Dalam konteks kekuatan kebenaran itu mendorong dan menolak serta mengalahkan kekuatan kebatilan. Jadi yang pertama di surah Al-Baqarah tadi itu dalam konteks pasukan Talut yang merupakan pasukan kebenaran menolak, mendorong dan mengalahkan pasukan Jalut, pasukan kebatilan. Di sini Nabi Muhammad SAW dan para pasukannya, para sahabat itu memerangi kekuatan kebatilan waktu itu, yaitu kaum musyrikin Quraisy. Jadi gitu, itu konteksnya itu. Nah itulah sunnah tadafu, dan apa itu disebutkan bahwa andai Allah tidak memberlakukan sunnah tadafu itu, jadi sunnah tadafu itu niscaya akan terjadi kerusakan. Kalau yang di atas surat Al-Baqarah 251 tadi, itu disebutkan yang langsung niscaya bumi akan rusak. Di sini juga ada kerusakan, itu bagian. Tapi yang disebutkan secara khusus itu yang rusak itu justru rumah-rumah ibadah. Tidak hanya rumah ibadah umat Islam, tapi juga termasuk rumah ibadah pemeluk agama-agama yang lainnya. Karena apa? Ya karena memang jadi yang harus ditolak dan ditolak keganasannya itu ini pasukan kebatilan yang bahkan tidak mengenal agama umumnya. Itu khususnya itu yang kalau mereka dibiarkan tanpa adanya surat tadafu tadi, itu mereka akan merajalela dan menghancurkan semuanya, bahkan termasuk rumah ibadah. Sementara dalam konteks Islam, bahkan ketika terjadi peperangan fisik, peperangan militer sekalipun, itu ada ketentuan-ketentuan. Salah satu ketentuan di dalam jihad perang di dalam Islam itu, kaum mujahidin tidak boleh itu merusak dan menghancurkan rumah ibadah. Tidak membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, tidak boleh merusak tanaman pohonan. Itu ada. Salah satunya itu tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah. Jadi gitu. Baik. Intinya bahwa ini contoh yang jelas ketika atau seandainya sunnatut tadafu itu, jadi hukum yang Allah berlakukan di mana terjadinya saling dorong, saling menolak keganasan yang lainnya, itu seandainya tidak terjadi, maka kemudian niscaya terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki kerusakan yang dahsyat itu, maka kemudian Allah berlakukan itu. Sehingga tujuan dari sunnah tadafu itu adalah menghindarkan kehidupan manusia, menghindarkan bumi ini dari kerusakan dahsyat. Dari kerusakan dahsyat atau dari kerusakan total. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang telah Allah janjikan bagi umat ini.
Jadi bagi umat manusia akhir zaman ini bahwa setelah Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir, itu Allah, ya tentu sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya, itu menghadapi musuh-musuhnya, umatnya bahkan yang memusuhi dia. Jadi Allah memberikan masa tangguh. Allah memberikan waktu mereka. Nabi itu, Rasul itu berdakwah, berjuang, berdakwah, ditentang, ditolak, dimusuhi, dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan, masa tangguh untuk mereka tetap itu akhirnya kemudian kan Allah menghancurkan umat itu. Seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam, terjadi pada umat Nabi umat kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihissalam, kaum Ad, kaum Nabi Nabi Hud alaihissalam, kaum Madian, jadi kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, terus kemudian juga kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Itu dimusnahkan. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya ini serta umatnya itu ada keistimewaan atau ada kelebihan, bahwa meskipun penentangan demi penentangan dilakukan, kekufuran demi kekufuran itu terjadi, tapi Allah tidak berkehendak untuk menimpakan kehancuran merata. Menimpakan kehancuran merata itu bagi umat manusia, bagi bumi ini. Jadi bagi bumi ini, nah dari situ maka kemudian ini, padahal kan orang kafir, kaum perusak, orang penjahat yang akan menimbulkan kerusakan sama ada juga. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib, Nabi Lot, dan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu juga terjadi di umat ini. Jadi gitu. Terjadi di umat ini. Jadi, tapi di umat ini tadi itu, karena sudah ditetapkan tidak ada kemusnahan global, kemusnahan total, maka kehidupan tetap terjaga sampai nanti kehancuran terakhir dengan tibanya hari kiamat. Nah, agar supaya kehidupan ini terus berjalan, maka kemudian itu diantaranya diperlakukan sudut tadafu. Ketika ada kekuatan batil, kekuatan perusak, jadi gitu, yang dari hari ke hari semakin kuat, saat ketika ini sudah dominan kekuatannya dan ini mengancam eksistensi kehidupan yang bisa menimbulkan kerusakan merata, di situ Allah akan menghadirkan kekuatan pengimbang untuk mendorong, untuk menolak, dan akhirnya dengan izin Allah untuk mengalahkan kekuatan itu. Atau paling tidak akan dibiarkan ada satu kekuatan di muka bumi ini yang kemudian dia mendominasi sendirinya. Jadi berdasarkan sunnah tadafu, Allah pasti akan menghadirkan kekuatan pengimbang. Jadi gitu. Karena agar supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih dahsyat ketika ada kekuatan yang begitu merajalela kejahatannya, itu terus kemudian tidak ada yang mampu melawannya. Baik, dari dua ayat tadi itu, karena memang konteksnya disebutkan dalam konteks perjuangan jihad, pertarungan dan peperangan antara hak dan batil, agama Allah dan agama yang lainnya, itu agama syirik dan seterusnya. Itu maka kemudian ketika kita baca tafsir, itu sunnatut tadafu ini selalu konteksnya itu dibawa ke makna as-sira' bainal haqq wal batil. Jadi saya baca dalam berbagai tulisan termasuk dari kitab-kitab tafsir itu rata-rata itulah la dafa'ullahi nasa ba'dahu bi ba'din. Kalau bukan karena Allah itu menolak keganasan satu kaum melalui atau dengan tangan kaum yang lainnya, itu di sini selalu ditafsirkan itu laula dafa'ullahi an-nasa
itu daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Itu daf'u ba'dihim bi ba'd. Daf'u ba'dihim, bagi sebagian yang pertama itu adalah mendorong dan menolak keganasan orang kafir, orang jahat. Bi ba'd itu melalui tangan atau melalui sarana dengan sebagian yang lainnya itu orang beriman. Jadi gitu. Jadi tadafu selalu begitu. Jadi yang didorong, yang ditolak itu adalah keganasan, kejahatan dan kerusakan yang diciptakan oleh pembela kebatilan. Jadi pembawa kerusakan, terus kemudian yang dijadikan sarana alat Allah Ta'ala untuk mendorong dan menolak keganasan mereka adalah orang-orang beriman. Pembela kebenaran. Nah, sehingga makna sunat tadafu di sini selalu rata-rata diarahkan kepada daf'u ashabil batil atau ahli batil bi ahli haq. Menolak keganasan, menghilangkan kejahatan pembela kebatilan melalui tangan atau dengan perjuangan ahlul haq. Itu rata-rata diarahkan ke sana. Jadi, dan konteksnya disamakan dengan mana as-sira', pertarungan bainal haqq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. As-sira' baina al-iman wal kufur. Pertarungan antara keimanan dan kekufuran. Jadi, dan begitu seterusnya. Nah, wallahu alam, saya melihat bahwa kalau untuk itu sudah sebuah aksiomatika tersendiri yang sudah sama-sama kita sepakati bahwa adanya pertarungan, pertikaian, gitu, bahkan pertempuran antara pembela kebenaran dengan itu sudah sunnah kehidupan dan sepanjang masa. Khusus itu. Nah, itu memang itu sunatus sira'. Itu sunatus sira' secara khusus bainal haq wal batil. Jadi hukum pertarungan otomatis. Karena memang antara hak dan batil tidak mungkin bisa bersatu. Itu otomatis. Antara air dan air dan api tidak bisa bersatu. Jadi itu. Ini perlawanan, tidak mungkin. Itu otomatis, itu sira' bil haq wal batil. Nah, saya melihat wallahu alam bahwa sunat tadafu ini lebih luas. Jadi lebih luas maknanya, lebih luas cakupannya dari makna persaingan, pergumulan, pertarungan dan pertempuran antara hak dan batil. Lebih luas. Pertama, tidak hanya dalam konteks pertarungan nilai saja, nilai agama, nilai akidah, tapi bahkan juga berlaku dalam kehidupan manusia dengan beragam aspeknya, dengan beragam motivasinya, dengan beragam faktor penyebab terjadinya tadafu itu. Saling tolak, saling dorong. Nah, makanya saya di dalam judul itu saya sebutkan, saya agak kesulitan untuk memilih istilah atau terjemahan yang pas untuk sunat tadafu. Jadi yang pas memang atau yang lebih mudah kalau kita batasi pada at-tadafu itu maksudnya baina al-haq wal al-batil, ya kita bisa katakan itu sunatullah, pertarungan antara hak dan batil. Jadi gitu. Tadafu itu. Tapi karena saya memahami bahwa sunat tadafu ini bisa lebih luas. Jadi dari sekedar makna as-sira', pertarungan antara hak dan batil. Itu hanya salah satu bagiannya saja.
Jadi salah satu bagiannya saja. Maka ini menjadi sunnah kehidupan, sunnah umum. Termasuk motivasinya, mengapa terjadi tadafu itu juga tidak hanya pertarungan dalam konteks perlawanan nilai. Bukan karena faktor persaingan untuk memperjuangkan nilai agama, pemikiran dan lain sebagainya. Tapi juga banyak faktor-faktor lain yang melatar belakangi ternyata tadafu itu, yaitu faktor kepentingan-kepentingan. Akhirnya saya memilih istilah sunnah tadafu itu saya beri makna yang lebih luas, sunnatullah. Jadi sunnatullah saya katakan bahwa ini sunnatullah persaingan dan perebutan eksistensi. Dalam konteks as-sira' bil haqq wal batil tadi itu. Jadi pembela kebenaran harus berhadapan dengan pembela kebatilan itu untuk merebut jadi merebut kehidupan ini agar supaya kebenaran yang diperjuangkan itu eksis. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan menolak kebatilan, menghadapi kekuatan kebatilan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, mengapa ashabul batil, mengapa kekuatan-kekuatan kebatilan, kekuatan-kekuatan kejahatan, jadi gitu, kekuatan-kekuatan perusak itu melawan dan berusaha untuk menghilangkan kebenaran, untuk mengeksiskan kebatilan mereka. Jadi gitu. Jadi perebutan eksistensi di sini. Jadi, sehingga saling menolak, saling mendorong dan seterusnya itu karena apa yang diperjuangkannya, apa yang dimilikinya itu harus eksis. Jadi gitu. Nah, ini juga berlaku dalam konteks kepentingan. Perebutan eksistensi itu di samping di antara tadi pejuang nilai kebenaran atau kebatilan, jadi gitu. Keadilan atau kezaliman itu pasti berhadapan. Jadi gitu. Tapi juga ada perebutan eksistensi itu dalam konteks kepentingan. Kepentingan ekonomi. Mulai dari kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik. Jadi gitu. Persaingan bisnis. Jadi gitu. Bahkan tadafu itu antar sesama kekuatan kebatilan. Jadi ada antar preman memperebutkan lahan. Jadi itu ada tadafu antara geng motor, antara mafia, antara gangster. Itu ada tadafu di antara mereka. Ada kepentingan, itu real. Jadi, nah, dari sini kemudian secara umum kalau kita jadi tadafu ini terjadi antar siapa dan siapa. Saya katakan tadi bahwa tadafu saling dorong, saling menolak, saling berusaha mengalahkan untuk berebut eksistensi. Itu salah satunya adalah dalam bentuk as-sira' bil haqq wal batil. Jadi pejuang kebenaran, pembela kebenaran itu pasti akan berusaha untuk mengeksiskan kebenaran yang diperjuangkannya, harus berhadapan dengan kekuatan kebatilan, mendorong mereka, menolak keganasan mereka, menghilangkan kezaliman mereka. Itu salah satunya. Nah, secara umum saya membagi di sini at-tadafu itu secara umum dalam konteks ini. Ini dalam konteks hubungan antara hak dan batil. Itu ada at-tadafu baina ahlil haqqi
wal batil yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi saling berebut, saling tolak, saling dorong. Jadi saling berebut eksistensi antara pembela kebenaran dan pembela kebatilan. Dalam konteks ini, untuk kita, setelah memahami bahwa ada yang namanya sunnah tadafu itu, dalam konteks pertarungan, persaingan, dan perebutan eksistensi antara pembela kebenaran dan pembela kebatilan, kita kaum muslimin secara individu dalam konteks ini, kita paham itu pasti ada. Jadi itu pasti ada dalam kehidupan ini. Dan kita harus waspada. Lalu kemudian yang harus kita terus apa aksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam konteks ini itu pasti ada. Pasti ada. Itu pasti ada. Jadi, nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita, baik secara individu atau secara kelompok, dalam konteks makna ini, itu berusaha untuk berada di barisan ashabul haq. Bagaimana kita menggabungkan diri, berpihak, jadi itu, menguatkan ashabul haq itu. Itu yang pertama. Bentuk tadafu yang pertama, baina al-haq wa al-batil. Jadi bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berada di pihak, di barisan, di kelompok al-haq itu. Ini kita tidak berbicara dalam konteks mungkin kelompok kecil ya. Ini maksudnya secara umum yang itu di barisan para pembela kebenaran. Meskipun mungkin mereka terbagi kepada kelompok yang banyak, organisasi yang banyak, golongan yang banyak, gerakan yang banyak. Tapi secara umum bagian dari itu semuanya. Nah, bagaimana kita itu harus menjadi ini. Ini buah dari fikih sunnah tadafu ini. Nah, yang kedua ini yang sangat penting sekali, itu adalah at-tadafu baina al-batil anfusihim. Perhatikan. Ini yang lebih ingin saya tekankan, bahwa tadafu itu di samping terjadi antara pembela kebenaran melawan pembela kebatilan, tapi tadafu itu, ini sunatullah ya. Sunatullah. Itu juga bisa terjadi di antara sesama pembela kebatilan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, itu ada tadafu, persaingan dan perebutan, bahkan sampai ke pertemuan dan peperangan antar gangster, sesama gangster. Saling mau menghabisi, saling mau menguasai dan seterusnya. Antar gangster, antar mafia, kita tahu semuanya. Itu bagian dari sunnah tadafu. Jadi gitu. Sehingga ada sebuah kekuatan, kebatilan yang begitu dahsyat, mungkin pembela kebenaran ketika melihat mereka itu mungkin nggak kebayang bagaimana kekuatan kebenaran itu bisa menghadapi mereka. Nah, dengan adanya sunnah tadafu ini, itu kita harus yakin bahwa mungkin sekuat apapun mereka mungkin bisa dihancurkan, meskipun tidak melalui tangan pembela kebenaran, tapi melalui kekuatan kebatilan yang lainnya. Jadi berlaku sunnah tadafu di antara mereka. Ya. Di sini kita memahami, jadi salah satu bentuk dan redaksi salawat yang sangat terkenal dan biasa dilantunkan, dinasyidkan, itu saya yakin dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Yaitu salat ashil.
Jadi yang berbunyi Allahumma salli. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Jadi gitu. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah ya Allah berikanlah salawat kepada pemimpin kita, penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Nah, terus ini doanya. Setelah salawat itu ada doa, wa ashghilidz zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ini salah satu penguat dari dari ini adanya sunnah tadafu, saling dorong, saling mengalahkan, saling menghancurkan di antara sesama kekuatan batil itu sendiri, sesama orang zalim itu sendiri. Dan ini pemahaman ini itu masih asing di kalangan kaum muslimin secara umum, bahkan juga di kalangan kaum aktivis gerakan Islam secara khusus. Itu banyak kaum muslimin, termasuk aktivis dakwah Islam itu ketika menyikapi kekuatan-kekuatan di luar Islam yang mengancam mengancam eksistensi agama Allah dan seterusnya, dan membahayakan berbagai bentuk kekuatan dengan beragam macamnya, dengan beragam level kekuatannya dan segala macam itu banyak yang membayangkan seolah-olah mereka sendiri yang akan menghadapi semuanya itu. Jadi gitu. Kalau kita memahami ada sunnah tadafu, dan tadafu itu untuk menghancurkan dan mengalahkan satu kekuatan itu tidak harus langsung yang melakukannya adalah pejuang kebenaran. Kalau kita paham sunnah tadafu, itu bisa terjadi tadafu itu antara sesama kekuatan kejahatan, antara kekuatan jahat. Nah, doa ini, doa dalam salat asyil ini, wa ashghil zalimin bidzalimin, ya Allah, sibukkanlah atau kalahkanlah. Jadi orang-orang zalim satu melalui tangan orang zalim yang lainnya. Buatlah mereka saling sibuk di antara mereka, saling bersaing, saling memukul di antara mereka, saling mendorong di antara mereka. Terus wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami dari barisan mereka itu dalam keadaan selamat. Setidaknya selamatkanlah kami. Biarkan mereka bertarung, saling menghancurkan di antara mereka, dan buatlah kami selamat. Ini itu penting sekali. Jadi ini bahwa pentingnya fikih sunnah tadafu ini adalah bahwa kita ketika menghadapi fenomena kekuatan-kekuatan batil yang merajalela, itu dengan ini, apalagi dengan pola pikir bahwa seolah-olah kita yang wajib dan harus melawan sendiri. Padahal kekuatan real kita mungkin 1:1000. Bahkan bisa jadi 1:1.000.000. Yang ada hanya stres, hanya putus asa. Tapi dengan kita memahami bahwa ini ada sunnah tadafu. Terus tadafu itu tidak hanya berlaku dalam konteks pertarungan antara orang yang baik dan orang yang jahat saja. Tapi juga bisa terjadi antara sesama penjahat, sesama perusak, sesama pembela kebatilan. Ketika kita memahami ini, yang jelas ketika ada misalnya sebuah kekuatan kebatilan begitu merajalela, tentu kita peduli, kita pantau. Tapi jangan sampai kemudian itu membuat kita kemudian down, stres, gimana, ada banyak.
memikirkan soal bagaimana kita menghadapinya. Tapi begitu kita paham bahwa enggak, ada sunat tadafu. Ketika sebuah kekuatan semakin berjalan, tunggulah. Pasti Allah akan menghadirkan, memunculkan kekuatan lain. Baik itu kekuatan kebenaran atau kekuatan kebatilan yang akan mendorong dan menolak keganasan kekuatan yang semakin dominan tadi. Kita harus meyakini itu. Kita harus meyakini itu. Nah, sehingga jangan apalagi dengan adanya pola pikir yang banyak juga dimiliki oleh kaum aktivis. Yaitu pola pikir konspirasi bahwa semua umat manusia di luar umat Islam itu musuh semua. Lalu kemudian mereka semuanya itu berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Sepakat selalu, bersekongkol selalu semuanya. Itu tidak betul. Jadi gitu. Itu betul ada ancaman terhadap kita, kaum muslimin dan dakwah Islam. Tapi antar mereka itu juga saling tadafu, saling terjadi sirah. Jadi gitu. Nah, kalau kita mengambil membaca salawat asyil dengan pendekatan fikih dakwah dan fikih perjuangan, ini penting sekali. Jadi kita yakin bahwa ini antar kekuatan kebatilan itu yang selama ini kita pahami, pasti mereka bersekongkol. Belum tentu. Antara mereka bisa saling bersekongkol dan bisa saling menjatuhkan dan saling sulit berlaku. Jadi sehingga ada kekuatan-kekuatan kebatilan itu yang hancurnya bukan melalui tangan pembela kebenaran, tapi melalui tangan itu kekuatan kejahatan yang lainnya. Jadi gitu. Nah, maka yang harus dilakukan yang adalah itu. Jadi ini ada apa itu? Ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah antar kekuatan kebatilan. Ini dalam konteks tadafu baina ashabil batil ba'dihim bi ba'd. Jadi tadafu antar sesama kekuatan kebatilan, kekuatan perusak. Itu ada. Jadi itu membuat kita lebih tenang. Jadi karena ketika kita berpikir bahwa semua kekuatan batil itu pasti berkonspirasi, pasti sepakat, sebenarnya semuanya menghadapi kita dan kemudian kita yang harus menghadapi mereka, itu pasti stres. Tapi dengan bekal kita memiliki fikih sunat tadafu ini, dan tadafu itu juga bisa terjadi antar mereka. Dan kita meyakini itu. Jadi gitu, ya sudah. Jadi sambil terus kita mengupayakan menguatkan diri, itu kita berdoa asyir, membaca salawat asyir, wa asyiril zalimin bil zalimin. Itu juga bisa kita wa ahlikil zalimin bil zalimin. Ya Allah, hancurkanlah. Jadi kekuatan zalim yang satu dengan kekuatan zalim yang lainnya. Tidak harus melalui tangan kita. Yang penting kekuatan zalim ini hancur. Dan begitu seterusnya. Jadi wa asyiril zalimin bil zalimin, wa ahlikil zalimin bil zalimin. Jadi wa damiril zalimin bil zalimin, dan seterusnya seperti itu. Jadi wahzumil zalimin bil zalimin, kalahkannya. Jadi dan seterusnya seperti itu. Antar kekuatan itu. Nah, pertama kita yang harus kita lakukan bahwa kita perlu memiliki fikul waqi', memahami realita. Jadi medan persaingan, perebutan eksistensi baik antara pembela kebenaran, pembela kebatilan, atau antara peta ini perimbangan kekuatan antar sesama kekuatan kebatilan. Dan potensi-potensi terjadinya tadafu di antara mereka. Itu perlu kita pahami. Lalu kemudian kapan mereka dalam tanda kutip bertempur? Kita memahami itu setidaknya seperti doa dalam surat Asyil, wa akhrijna min bainihim salimin. Ini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 kekuatan zalim, kekuatan jahat sedang bertarung, yang mereka perebutkan, yang mereka pertarungkan kepentingan masing-masing. Yang mereka perjuangkan dan ingin mereka eksiskan kepentingan masing-masing. Jadi gitu. Nah,
Itu kita pertama paham itu bahwa itu mungkin terjadi, kita berdoa. Lalu kemudian kalau kita paham peta, itu kita setidaknya berusaha menghindar. Jadi wa akhrijna min bainihim salimin, ini kan doa. Wa asyril zalimin bidzalimin, itu juga doa. Jadi dengan memahami peta ketika ada persaingan tadi itu kita setidaknya bisa menjauhkan diri, menyelamatkan diri, karena mungkin terjadi. Ibaratnya ada kekuatan gajah bertarung, jadi gitu. Ini semut-semut kecil tidak paham medan pertarungan itu. Itu terus kemudian keinjek. Gajah itu nggak niat nginjek. Tapi semut itu karena tidak menghindar, tidak menjauh, tidak tahu betul. Jadi yang lebih ini lagi itu adalah bahwa disebutkan bagi yang memiliki kemampuan yang lebih, itu bahkan bisa mengambil celah. Hal pertama, menyelamatkan diri. Mereka bertarung, menyelamatkan diri, menjauhkan diri. Yang kedua, itu memahami peta, ada nggak celah yang bisa diambil manfaatnya dari pertarungan antar gajah itu. Yang lebih tinggi lagi levelnya adalah itu ini kalau ada kekuatan kebenaran yang mampu memahami, itu bisa berperan. Berperan untuk secara aktif mempraktekkan doa wa asyril zalimin bidzalimin. Tahu peta, terus kemudian tidak hanya doa secara pasif, tapi doa diikuti dengan aksi membuat. Jadi gitu. Mereka itu saling sibuk. Ada peran tertentu. Tapi ini untuk level yang sangat sangat khusus, butuh kemampuan. Jadi ya tadi antara menyelamatkan diri, yang kedua mungkin menangkap peluang. Jadi ada celah yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga bahkan berperan aktif. Jadi mengisghalkan, menyibukkan antar sama zalim itu. Jadi itu kalau ini. Jadi insya Allah begitu. Nah, ada bentuk ketiga atau macam ketiga di antara dalam tadafu ini, tapi untuk ini konteksnya yang harus diwaspadai. Kalau dua yang pertama tadafu antara pembela kebenaran dan pembela kebatilan, itu kita pahami dan kemudian kita berperan dengan bergabung atau berada di barisan pembela kebenaran. Tadafu antara sesama pembela kebatilan, satu sama lain saling dorong, saling menjauhkan, saling mengalahkan, saling memukul. Itu tadi kita katakan bahwa memahami peta pertarungan, terus kemudian menghindarkan diri, mencari celah peluang barangkali ada untuk mengambil manfaat. Bahkan puncaknya tadi kan bisa berperan aktif untuk mengisghalkan satu kelompok zalim melalui kelompok zalim yang lainnya. Jadi gitu. Itu puncak tinggi. Nah, intinya bahwa untuk dua macam tadafu yang pertama dan kedua itu kita pahami, terus kemudian kita berperan aktif di situ. Nah, kalau yang keempat ini, yang ketiga ini, itu tadafu itu juga bisa berlaku dan ini perlu kita waspadai. Dan bagaimana kita berusaha untuk tidak berada di sana.
Tapi secara real fakta ada, yaitu tadafu baina ashabil haq atau tawaif ahlil haq ba'dihim bi ba'd. Ada tadafu. Ini tadafu yang disayangkan. Oh, bisa sunatullah berlaku. Saling dorong, saling bersaing, saling merebut eksistensi sesama kelompok pembela kebenaran. Pembela kebenaran kan banyak kelompoknya, banyak mazhabnya, banyak kekuatannya, banyak organisasinya, banyak gerakannya, banyak jamaahnya. Faktanya, jadi mengapa ini saya masukkan? Karena secara fakta kita tahu. Memang terjadi persaingan. Tapi ini salah. Terjadi tadafu. Saling berebut eksistensi. Padahal seharusnya dalam konteks kekuatan Islam ya. Itu yang kita perjuangkan eksistensi Islam. Nah, mengapa terjadi tadafu antara sesama pejuang Islam dari latar belakang beragam kelompok tadi itu? Karena sudah ada pergeseran. Berarti sudah ada pergeseran. Kok bisa antara ashabul haq, sesama pembela kebenaran, lu kok saling tadafu, saling bersaing dan saling berebut eksistensi dan menolak dan mendorong yang lainnya, melempar yang lainnya. Padahal seharusnya mereka punya satu hak yang sama, ini yang dieksiskan. Seharusnya tahu di antara mereka, kerjasama di antara mereka, wala di antara mereka. Tapi kok saling dorong, saling tolak. Berarti sudah ada pergeseran persepsi dan pergeseran orientasi perjuangan. Yang diperjuangkan, dieksistensikan sudah bukan al-haq itu sendiri. Kalau dalam konteks perjuangan Islam, bukan Islam itu sendiri. Tapi sudah eksistensi kelompoknya, eksistensi golongannya, eksistensi organisasinya. Jadi tidak mengizinkan organisasi yang lainnya ada. Jadi gitu. Nah, ini saya katakan ini tadafu yang wajib kita waspadai. Tapi itu real ada. Saya kira tidak mungkin ada di antara kita yang paham realita menolak ini. Faktanya terjadi dan ini bagian sunatullah, tapi ini penerapan sunatullah yang salah. Ya banyak. Jadi kalau dikatakan apakah ada? Ada. Jadi gitu. Ini sunatullah ini kan perlu kita pahami. Jadi gitu. Terus setelah kita pahami secara benar, itu bagaimana prakteknya, bagaimana kewajiban kita dalam konteks ini, itu kita harus lakukan secara benar. Bisa yang praktek secara benar, bisa secara salah. Jadi gitu. Sunatullah ini bisa dilaksanakan orang beriman, akhirnya kemudian berbuah kebaikan-kebaikan. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang jahat. Jadi gitu, dan berbuat kejahatan. Nah, di sini artinya bahwa dalam konteks umat Islam sendiri, ternyata ini tadafu terjadi antara mereka. Nah, saya ingin kembali ke ini sebelum kita akhiri, mungkin bagian yang kedua tadi itu, bahwa bahkan dalam rangka untuk memenangkan kebenaran. Perhatikan, bahkan dalam rangka untuk memenangkan kebenaran, itu kalau pejuang dan pembela kebenaran ini memang memiliki kapasitas yang spesial, pemahaman, kecerdasan, kekuatan, dan seterusnya, itu bahkan bisa memanfaatkan kekuatan kebatilan itu untuk membela kebenaran, untuk memenangkan kebenaran. Apakah itu mungkin? Mari kita baca. Ada hadis muttafaq alaih. Ini hadis panjang, ada kisahnya. Saya ini waktu kita sudah di penghujung, saya baca ini bagian akhir. Jadi ini penutup sabda Nabi ini. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din
birrajulil fajir. Ini khususnya saya tekankan untuk meluruskan kesalahan persepsi, kesalahan pemahaman banyak sekali kaum muslimin, termasuk banyak sekali aktivis Islam yang berpola pikir konspiratif. Secara dominan menyikapi semua kekuatan di luar Islam itu pasti musuh Islam semuanya, pasti memusuhi Islam semuanya, pasti merugikan Islam semuanya. Terus kemudian dipikir bahwa kita harus menghadapi mereka semuanya, sementara mereka tidak punya kekuatan, kita tidak memiliki kekuatan yang memadai. Jadi gitu. Nah, di samping tadi yang sudah kita sebutkan dalam jenis tadafu yang kedua, terus bagaimana peran kita di situ, bahwa antar kekuatan batil itu juga bisa saling bertarung. Dan bagaimana kita manfaatkan itu. Jadi gitu. Nah, bahkan di sini melalui hadis ini, itu Nabi menegaskan. Jadi, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah itu akan memenangkan agama ini, menguatkan agama ini, membela agama ini, mendukung agama ini, itu melalui seorang pendurhaka, seorang fajir. Itu bisa dijadikan Allah Ta'ala, diperalat Allah Ta'ala untuk menjadi bagian dari pendukung agama Allah, pembela agama Allah, dan yang memenangkan agama Allah. Dan para ulama dalam menjelaskan hadis ini menyebutkan, yang disebutkan seorang pendurhaka fajir itu siapa? Itu meliputi dua. Yang pertama, ini meliputi, ini orang Islam, tapi fajir itu orang Islam pendurhaka. Orang Islam yang ahli maksiat, orang Islam yang jahat, orang Islam yang zalim. Itu fajir pertama. Yang kedua, bahkan yang kedua itu orang kafir. Jadi gitu. Itu mungkin menjadi sarana dan alat yang digunakan Allah Ta'ala untuk memenangkan agama Allah Ta'ala. Mungkin pertanyaannya bagaimana mungkin? Memang kalau yang dimaksudkan adalah mereka secara langsung itu barangkali tidak. Meskipun mungkin ada dengan motivasi yang berbeda. Jadi kalau maksudnya adalah mereka memenangkan agama Allah dengan niat tujuan memenangkan Islam, tentu tidak. Maksudnya bahwa mereka itu membela, tapi sebenarnya motivasi mereka lain. Ya seperti dulu kan, paman-paman Nabi, banyak juga kaum musyrikin, tokoh-tokoh itu membela Islam. Bukan karena faktor Islamnya. Tapi paman-paman Nabi, keluarga Nabi, besar Nabi, itu karena membela Nabi sebagai dalam konteks ikatan keluarga. Ada yang membela karena faktor sesuku, ada yang membela karena faktor sealma mater. Ada yang membela karena faktor pertemanan. Ada banyak faktor-faktor yang bisa dimanfaatkan. Termasuk tadi itu. Jadi satu kekuatan batin itu bisa membela. Niatnya bukan membela, tapi karena dia punya kepentingan untuk menjatuhkan kekuatan batil yang lainnya, pesaing mereka, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, artinya bahwa yang dimaksud di sini itu adalah bahwa kesimpulannya bagaimana? Ini termasuk challenge ya, tantangan bagi para pejuang Islam, bagi aktivis Islam. Mari tingkatkan kapasitas dan kompetensi dalam perjuangan dakwah ini. Itu artinya bahwa dan salah satu yang dibutuhkan ini, kita membutuhkan itu para aktivis Islam yang memiliki kapasitas, kompetensi yang di atas rata-rata, yang tidak hanya bisa menghindar dari jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi gitu. Dan tidak hanya bagaimana bisa menyerahkan diri dan membawa dakwah ini terhindar dari berbagai jadi
status menjadi korban dari pertarungan persaingan antar gajah, tapi bahkan gimana caranya agar supaya para aktivis Islam, khususnya para tokohnya ini, itu memiliki kapasitas dan kompetensi yang bahkan sudah sampai ke tahap bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan jadi non-Islami atau kekuatan-kekuatan yang biasanya tidak berpihak kepada Islam itu untuk kepentingan Islam. Jadi sementara ini yang selama ini lebih banyak itu adalah justru kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab, kekuatan-kekuatan perusahaan itu yang memanfaatkan potensi-potensi Islam. Ini dengan fikih tadafu ini harapannya salah satunya, dan dengan salawat tasyil, dengan hadis innallaha la yughayyiru hadzal birrajul fajir itu harus difikirkan bagaimana para kaum pergerakan ini dan para ulama, para kiai itu memiliki kapasitas kemampuan untuk bisa itu berganti, berbalik, itu di samping tidak dimanfaatkan oleh kekuatan itu, tapi malah kaum muslimin, kekuatan Islam yang bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan kekuatan fajir itu untuk kepentingan Islam, dakwah Islam dan perjuangan membela kebenaran. Baik, insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan, mungkin barangkali ada yang ini, kita masih ada sedikit waktu mau dimanfaatkan, ada yang ingin berinteraksi, ada yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya, silakan. Dari FB belum ada. Baik. Dari sini ini enggak ada di chatting. Baik, kalau tidak ada, kita insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah ini juga sudah. Ada chat yang masuk, Ustaz. Gimana? Ada chat yang barusan masuk, saya bacakan. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk kekuatan yang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam, berarti kita hanya berdoa sajakah atau tanpa ada upaya lain? Hanya apa tadi? Untuk kekuatan yang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam, berarti kita hanya berdoa sajakah tanpa ada upaya lain? Tidak. Jadi tidak. Jadi maaf, ini dalam konteks doa ya. Jadi sebetulnya dalam konsep doa itu tidak ada yang namanya kita berdoa saja. Seseorang yang berdoa saja itu berarti doanya tidak memenuhi syarat dikabulkan. Jadi salah satu syarat dikabulkannya doa itu adalah seseorang itu kan ikhlas, sungguh-sungguh. Jadi gitu. Sampai yakin akan dikabulkan. Nah, ikhlas karena Allah. Sungguh-sungguh ini itu misalnya seseorang, ya Allah minta rezeki. Santri, siswa, mahasiswa, seseorang minta ilmu, ya Allah beri aku ilmu. Itu kalau dia sungguh-sungguh minta rezeki, itu ada syarat, bukti kesungguhan kamu apa? Ya Allah aku menangis, belum cukup. Ya Allah aku ulang-ulang 10 kali, 100 kali. Oke, itu bagus, tapi belum cukup. Jadi
Bukti kesungguhan adalah kita bergerak, berikhtiar sesuai dengan tuntutan untuk mencapai permohonan doa kita itu. Orang doa minta rezeki kepada Allah Ta'ala, terus setelah doa mungkin nangis, terus tidur. Nggak kerja, itu nggak ada yang percaya kalau dia sungguh-sungguh. Ya, siswa, santri, mahasiswa, ya Allah mau ujian. Ya Allah beri aku nilai yang terbaik. Ya Allah ini beri aku petunjuk. Ya Allah aku berikan ilmu. Tapi nggak belajar. Main. Tanya siapapun. Nggak mungkin dia sungguh-sungguh dalam doanya. Jadi gitu. Orang sakit, ya Allah beri aku kesembuhan. Tapi nggak usah sama sekali untuk berobat. Pasti bohong dalam doanya. Nah, tadi kita katakan bahwa ini ada kekuatan yang pasti mengancam. Jadi gitu. Apa cukup dengan doa-doa? Tidak. Jadi kata-kata cukup dengan doa itu juga sudah salah. Jadi artinya bahwa doa tidak ada yang cukup dengan doa saja. Jadi harus ada kesungguhan, bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh. Nah itu dengan ikhtiar. Nah makanya tadi itu wa ashghilil zalimin bidzalimin itu bukan hanya kita ucapkan. Sebagaimana kita minta rezeki, gerak. Nah di sini ashghilil zalimin bidzalimin, buatlah ya Allah orang zalim satu disibukkan orang zalim dua. Nah itu tidak hanya nunggu doa saja. Enggak. Kalau kita berusaha, gimana caranya untuk supaya antar mereka sibuk. Jadi selama ini kan justru kita yang sibuk, mohon maaf, saling pukul di antara kita. Jadi kita di bawah. Kalau bisa balik. Mereka membuat berbagai agenda, membuat itu yang untuk akhirnya umat Islam antara satu sama saling sibuk di antara mereka. Nah itu harus mari kita berpikir keras. Bagaimana dibuat sibuk itu mereka, bukan kita yang malah dikerjain terus. Misalnya gitu. Yaitu doa itu kita wujudkan kesungguhan kita dengan itu. Ada nggak yang berpikir begitu? Ada nggak berpikir begitu? Kalau belum berarti doa kita masih ini. Jadi masih belum. Jadi itu tadi bahwa yang tadi kita sebutkan bahwa kita berdoa, terus kemudian tadi kita melakukan sesuatu yang pertama memahami realita. Jadi peta persaingan kekuatan, terus kemudian memahami peta pertarungan di antara mereka. Tadi kita akan paham antar mereka. Jadi kita perbaiki persepsi kita dari awal. Termasuk tadi itu yang ingin menghancurkan kita itu banyak di antara persepsi seperti itu, pemahaman seperti itu enggak selalu faktual. Saya katakan tidak semua orang non-Islam itu otomatis merupakan musuh dan memusuhi Islam. Untuk memudahkan pemahaman ini, loh, kan mestinya begitu. Ya, saya balik saya. Bukankah mestinya umat Islam, orang beriman memusuhi setan? Apakah faktanya selalu begitu? Bukankah seharusnya setiap orang beriman, orang Islam, pembela kebenaran itu melawan berbagai bentuk kejahatan, memusuhi para penjahat? Seharusnya, faktanya bagaimana? Jadi sebagaimana banyak orang Islam itu yang bahkan mungkin berpihak kepada orang musuh-musuh Allah. Begitu juga mereka. Jadi gitu. Itu harus kita pahami. Jadi gitu. Nah dari situ kita memanfaatkan. Terus kemudian yang kedua, fakta kedua yang harus kita pahami bahwa antar mereka itu. Jadi yang berpemahaman, pokoknya semua kekuatan luar Islam itu pasti mau menghancurkan Islam. Berkonspirasi dengan Islam. Itu perlu diluruskan. Saya tidak menafikan adanya itu, tapi kita gebiah uya. Jadi kita generalisir semuanya, tidak benar. Jadi tidak semua orang musyrik, orang kafir di Mekah dulu memerangi Islam. Banyak yang membela. Jadi gitu. Meskipun tentu bukan niatnya membela, tapi kepentingan mereka yang lain. Jadi fanatisme suku, fanatisme keluarga, itu dimanfaatkan. Jadi gitu. Fanatisme kepentingan tertentu golongan semacam itu. Dimanfaatkan. Jadi
Yang kedua yang tadi kita sebutkan bahwa antar mereka juga bisa saling tadafu. Bagaimana kita memahami itu? Terus bagaimana kita menangkap celah? Ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi gitu. Lalu kemudian bahkan tadi berperan aktif. Jadi saya berharap ya mungkin ada di antara tokoh ulama kiai siapa yang sudah sampai pada level punya kapasitas bisa mempraktekkan doa. Jadi sambil doa asyghil zalimin bil zalimin itu beliaunya atau merekanya kekuatan ini itu secara real memang mengisyghalkan. Jadi melakukan aksi tertentu secara cerdas yang membuat antar mereka itu sibuk. Ya itu tadi. Sebagaimana orang-orang tidak bertanggung jawab itu selalu membuat PR yang membuat umat Islam sibuk antar mereka sendiri. Nah, ini dibalik. Jadi doa salat asyghil wa asyghil zalimin itu sungguh-sungguhnya adalah bahwa tadi kita menunggu jadi para aktivis Islam, tokoh Islam yang memiliki kapasitas spesial itu bisa membalas, memberikan. Kalau selama ini biasanya umat Islam yang buat sibuk antar sama umat Islam dengan diberi PR yang bermacam ragam, itu dibalik. Itunya. Jadi bukan kita lepas. Insya Allah begitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Setidaknya yang tadi kita sebutkan, kalau kita belum sampai ke sana, itu poin ketiga tadi yang jadi macam tadafu ketiga, itu tolong diperhatikan. Yang harus diwaspadai tadi itu, yaitu jangan sampai kita menjadi bagian dari yang terlibat dalam terjadinya tadafu, saling dorong, saling tolak, saling mengalahkan di antara sesama kekuatan dan kelompok kaum muslimin. Karena itu minimal jangan sampai sebisa mungkin kita termasuk yang terlibat di situ. Bukan kok kemudian kita tidak mengelompok ya, kita ada dalam kelompok, tapi maksudnya adalah bahwa jangan sampai kemudian kita ketika mengelompok itu terus kemudian kita bersikap memusuhi kelompok yang lainnya. Jadi ini yang paling utama sebetulnya. Insya Allah begitu. Ada yang lain? Kita cukupkan? Tidak ada lagi, Ustaz. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan kita pungkasi dengan doa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Kita awali munajat kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya, matur suwun ngapunten. Mohon pamit. Assalamualaikum.